Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana kabar hari ini Pak Hilman? Alhamdulillah Pak Asep. Gimana Pak Asep kabarnya hari ini? Sama Alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini Pak Hilman akan bertugas sebagai coach. Persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Nah, pada kesempatan kali ini, pada percakapan ini saya menggunakan percakapan dengan alur Tirta, Pak. Di mana ada tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apa yang ingin Pak Hilman kembangkan pada kompetensi coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu untuk kompetensi coaching kali ini diantaranya yaitu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan kunci itu sendiri, Pak. Oh iya, kompetensi mana yang ingin Pak Hilman observasi atau yang ingin lebih dikembangkan lagi? Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan dari pernyataan Pak Hilman seperti apa? Nah, mungkin indikatornya yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada kunci dengan cara bertanya dari proses mendengarkan yang diutarakan oleh kunci tersebut, Pak. Oh iya, ya sekarang Pak Hilman saya persilakan untuk melakukan coaching. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Geni. Selamat siang, Pak Hilman. Apakah Bapak mempunyai waktu Selamat. luang hari ini? Selamat siang juga, Ibu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, Bu. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya nanti mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Ini, Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Hilman bisa membantu? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, begitu, Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu alami. Mungkin saya Pak, bisa bantu. Iya, Pak. Pak Hilman ingat atau enggak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, iya, saya masih ingat, Bu. Terus masalahnya apa, Bu? Coba ceritakan, Bu. Ya, jadi ini, Pak. Kalau masalahnya menurut saya itu tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana, Bu? Ya, Pak. Jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Proses pengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Sampai bisa dikritik oleh pengawas tersebut, Bu. Bukan saya tidak bisa mengelola kelas, Pak. Hanya masalah kecil. Masalahnya itu saya ketika mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Geni dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya begini, Pak. Saya bilang ke beliau, sebenarnya saya itu ketika mengajar itu tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan berbagai sumber juga, Pak. Bukan cuma buku teks. Saya menggunakan buku dari referensi perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung.
jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu, saya mau tanya dulu, Bu. Selama ini, apa Bu Geni lakukan di dalam proses pendidikan tersebut mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, jadi saya itu mengajar itu menggunakan berbagai sumber. Bisa dari ini Pak, buku dari perpustakaan contohnya. Terus saya juga mengajak siswa untuk menonton video dari YouTube contohnya. Bisa juga saya yang menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Oh, begitu. Nah, mengapa Ibu Geni tidak menggunakan buku teks tersebut? Alasan Bu Geni kenapa? Alasan saya karena saya merasa sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa untuk bisa termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Ya, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu kan berbeda-beda. Iya, Pak. Tentu saja belajarnya pun pasti berbeda-beda pula. Iya, betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Ya, itulah pentingnya, Bu. Buku teks itu sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas tersebut adalah seperti itu, Bu. Menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Ya, setelah Ibu Geni bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus tentang masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga jadi terbengkalai. Tapi sekarang setelah curhat dengan Bapak, saya merasa lebih tenang, Pak. Nah, kemarin apa yang membuat Ibu Geni merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, Bu, jadi saya dapat menyimpulkan Ya, yang membuat Ibu Geni merasa tidak nyaman itu ya Pak. adalah saat supervisi tersebut, Bu. Benar. Karena Ibu Geni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika ketika pengawas memperingatkan Ibu Geni memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung. Mungkin itu, Bu, masalahnya. Iya. Iya itu, Pak. Benar sekali yang Bapak utarakan tadi. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Nah, kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini Ibu Geni bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, Bu. Ya. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap untuk menjelaskan masalah tersebut, Bu. Pasti kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga Ibu akan semangat lagi dalam mengajar, Bu. Mudah-mudahan seperti itu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Nah, dari apa yang sudah Ibu Geni sampaikan tadi, apa rencana Ibu Geni ke depannya? Rencana saya itu saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu apakah ada hal yang lain selain itu yang akan Ibu lakukan? Iya, Pak. Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Ya, itu bagus, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu Geni selanjutnya? Setelah ini saya akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti ada sumber belajar yang lainnya yang kemarin saya terapkan juga.
karena saya rasa siswa juga sudah jadi nyaman gitu, lebih nyaman dengan menggunakan sumber belajar yang lain seperti video atau YouTube, Pak. Nah, langkah Ibu Gani itu sudah tepat sekali. Nah, saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah. Sekarang saya merasa lebih lega, Pak. Karena jujur saya awalnya takut mengambil langkah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Pak. Saya khawatir takutnya salah langkah. Nah, syukurlah Bu, sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu Gani rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu Gani untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman, tentu saja tidak dihantui rasa takut. Amin. Terima kasih Pak Hilman untuk waktunya mendengar keluh kesah saya tadi ya. Sekarang saya benar sudah merasa sedikit lebih lega gitu Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak. Amin, amin, sama-sama Ibu. Maaf Pak, kebetulan saya tadi ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih sekali lagi Pak Hilman. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu Gani. Mantap. Ya, hebat percakapannya. Ya, ini untuk Bu Gani dan Pak Hilman sebagai coach dan sebagai coach sungguh sangat luar biasa itu Pak Bu. Sudah mempraktekkan coaching dengan sangat bagus. Untuk selanjutnya saya bertanya kepada Pak Hilman sebagai coach. Iya Pak. Yang sudah sangat bagus, sangat mengena dan pada tiap-tiap tahapannya pun. Nah, dari coaching tadi, apakah indikator yang Bapak kembangkan sudah tercapaikah ini? Mungkin indikator yang tadi yang saya kembangkan dari pertanyaan berbobot, tadi saya sudah merasa sudah tercapai Pak. Dengan menggali pertanyaan atau mendengarkan kunci seperti itu Pak. Ya, terima kasih secara keseluruhan. Sudah terlihat bagaimana coach sudah mendengarkan sepenuhnya hati coach, di mana coach sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan mampu mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Dari coaching ini, Pak Hilman bisa menggali dan mendorong coach untuk mencari solusi yang akan dibuat dalam rencana aksi ke depan. Jika memberikan poin 1 sampai 10, maka Pak Hilman tadi berada di nilai 8. Ini sangat luar biasa. Nah, setelah coaching ini, potensi apa yang akan Bapak lebih dikembangkan lagi? Nah, kan dalam ya Pak, kan dalam praktek coaching ini ada beberapa kompetensi ya Pak, yaitu pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, memberdayakan kunci. Jadi kompetensi yang kedua akan menjadi PR buat saya nanti Pak, menambah pengetahuan atau melaksanakan coaching lebih baik sehingga menjadi kunci yang semakin lebih baik lagi Pak. Ya, terima kasih. Oke, saya sangat salut
untuk kali ini cukupkan sekian. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian untuk praktek coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan ini Ibu bertugas sebagai coach ya, Bu. Ya, Terus persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? pada percakapan ini saya menggunakan percakapan dengan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Ya. Terus apa yang Ibu Geni kembangkan pada kompetensi coaching kali ini, Ibu? Untuk kompetensi coaching kan ada beberapa ya, Pak. Di antaranya mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Iya. Terus kompetensi mana yang ingin Ibu observasi atau yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya. Terus indikator atau ketercapaian yang ingin dikembangkan dari pernyataan Ibu Geni tadi seperti apa? Selalu melakukan atau mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya dari proses mendengarkan yang diutarakan oleh coach, Pak. Iya, iya bagus, Bu. Nah, apa Ibu sudah siap? Iya. Nah, sekarang bisa dimulai. Semoga diberikan kelancaran dan semangat ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Geni. Waalaikumsalam Pak Asep. Silakan duduk Pak Asep. Bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja saya ada sedikit problem yang saya rasakan sekarang ini Bu. Iya Pak, saya juga perhatikan Pak Asep mengajar tidak seperti biasanya. Saya lihat sekarang Pak Asep itu kayak sedikit bingung. Biasanya Pak Asep itu orangnya semangat, ceria gitu ya. Ini agak beda, lebih ke bingung dan sekarang agak kelihatan murung. Benar begitu ya Pak? Iya Bu, saya lagi bingung, kepikiran terus. Proses supervisi saya lakukan tadi. Saya merasa proses KBM kurang menarik, jenuh gitu Bu. Bahkan anak-anak 12 IPA 1 tadi saat presentasi seperti kurang percaya diri tampil ke depan. Ini biasa kelihatan mereka bingung sangat di depan. Bicara kurang jelas, menjelaskan sambil terbata-bata. Padahal kalau dilihat materinya, itu materi umum dan mereka banyak tahu tentang materi ini. Oh, pantesan atau Bapak kelihatan seperti agak bingung dan murung. Lalu bagaimana itu Pak? Coba ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir siswa kelas 12 MIPA itu saat presentasi mereka kehilangan percaya diri Bu. Padahal keterampilan dan berbicara di depan itu sangat diperlukan, apalagi mereka sudah kelas 12 yang sebentar lagi sebagian akan melanjutkan, sebagian akan terjun ke masyarakat dan memerlukan keterampilan tersebut. Lalu tujuan yang kita bicarakan sekarang ini apa Pak? Ya mudah-mudahan dengan kita ngobrol seperti ini Bu bisa menemukan solusi terkait
permasalahan yang saya hadapi. Ya, mudah-mudahan Yang saya ya rasakan ini, kita ngobrol seperti ini ya. Pak Asep juga bisa menemukan solusi yang terbaik ya Pak Asep dari permasalahan yang terjadi. ya terus terang, saya kepikiran terus dengan permasalahan ini, Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Pak Asep untuk membuat siswa presentasi dengan percaya diri yang tinggi gitu ya? Bahkan dengan semangat dan motivasi yang tinggi saat tampil presentasi, Pak. Ini, Bu, yang saya perhatikan siswa kelas 12 MIPA ini kurang berani tampil dan berbicara di depan. Apalagi presentasi karena mereka tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa, membuat anak-anak ini tampil menjadi minder atau tidak percaya diri, Bu. Dan ini sayang berpengaruh, Bu. Soalnya saat mereka sudah menguasai materi pun setiap saat di depan mereka kelihatan tidak nyaman dan bingung. Lalu bagaimana pendapat Pak Asep tentang itu? Tentunya ini sangat mengganggu, Bu. Dengan mereka ini, proses pembelajaran menjadi monoton, jenuh, dan tegang. Terus mereka tampil tidak percaya diri, semangat tidak tegang, diskusi berjalan lancar dan menyenangkan. Itu ya Pak. Bagaimana rencana Pak Asep mengatasi masalah tersebut? Nah, rencana saya akan mencoba berkomunikasi atau ngobrol dengan mereka semuanya tentang permasalahan ini. Ya. Apa yang mereka rasakan saat tampil di depan, Ya. apa kendala yang ditemui untuk bisa tampil maksimal. Jika memungkinkan, sepertinya saya akan menerapkan strategi tutor sebaya lintas kelas, Bu. Soalnya ada beberapa anak di kelas lain yang saat ini bagus dan tampil presentasinya itu mereka sangat percaya diri saat pada tampil, sehingga nanti mereka akan berlatih dan saling bertukar pikiran. Apakah bisa itu Pak? Belajar dengan dibantu tutor sebaya. Tutor sebaya itu yaitu siswa-siswi yang bagus saat presentasi itu kan Pak? Kalau menurut saya tentu bisa, Bu. Pasti mereka senang jika jadi tutor sebaya. Dan anak-anak 12 MIPA 1 juga pasti akan lebih terbuka dan mau belajar dengan tutor sebaya. Wah, itu bagus juga Pak. Lalu selanjutnya apa tindak lanjut Pak Asep setelah membicarakan masalah ini dengan kelas 12 MIPA 1 dan dengan siswa-siswi yang akan menjadi tutor sebayanya? Ya, Bu, untuk selanjutnya saya akan membagi kelas 12 MIPA 1 menjadi beberapa kelompok secara heterogen, baik dari jenis kelaminnya juga tingkat kemampuannya. Juga ini akan saya acak. Nah, masing-masing kelompok nanti ada satu orang yang mendampingi yang dianggap pintar sebagai tutor sebayanya. Ya, siapa yang akan terlibat Pak Asep? Tentunya saya akan memantau kemajuan belajar mereka, terutama kelas 12 MIPA 1 ini yang menjadi siswa pembelajarnya dan siswa-siswi yang sudah berpengalaman ikut lomba pidato atau yang bagus saat presentasi juga sebagai tutor sebayanya. Nah, ini bagus sekali Pak Asep. Luar biasa. Mudah-mudahan ide-ide yang Pak Asep utarakan bisa terlaksana dengan baik ya. Dan semoga lancar sehingga nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih. Saya izin ke kelas kembali, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Pak Asep. Sama-sama Pak Asep. Terima kasih Ibu Geni dan Pak Asep yang sudah mempraktikkan. Keterampilan kucingnya sungguh sangat luar biasa Pak, Bu. Sangat mengalir seperti air, Bu. Lancar. Sudah bagus, Bu. Untuk Pak Asep dan Bu Geni ya. Sudah mempraktik kucing ini dengan sangat bagus, Bu. Jadi sangat mengalir gitu, Bu ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Geni nih, Bu. Jadi, nah dari kucing tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Seperti tadi ya pernah dijelaskan di awal. Jadi indikator yang ingin saya kembangkan itu yaitu pertanyaan berbobot. Tadi saya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan, mendengarkan koci seperti itu, Pak. Ya, secara keseluruhan saya mengamati ya sudah bagus, Bu, Pak. Jadi Bapak, Ibu sudah mendengarkan dengan sepenuh hati si kucinya, ya. Iya. Di mana si kucing sudah mendengarkan aktif, terus menggunakan rasa dan mampu mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta tadi, Bu. Jadi dari kucing ini Bu Geni bisa menggali dan mendorong kucing untuk mencari solusinya sendiri. Ya. Jadi jika saya memberikan poin dari 1 sampai 10 dari kucing tadi mungkin Ibu dan Bapak hampir sempurna lah, 95 lah, 9,5, Bu. Jadi karena kesempurnaan hanya milik Allah, Bu. Jadi saya memberikan nilai 95 aja, Bu. Ya. Nah, setelah kucing ini, kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan, Bu? Ya, Pak Hilman, kan dalam praktek coaching itu ada beberapa kompetensi tadi ya. Yang pertama ada pertanyaan berbobot gitu, mendengarkan aktif gitu, dan memberdayakan coach itu sendiri. Jadi kompetensi yang dua itu ya, selain yang mendengarkan mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang dua, itu akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan. Dan saya juga bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi sehingga menjadi coach yang semakin lebih baik lagi gitu nantinya. Iya. Oke, saya sangat salut kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempraktikkan kucing tadi ya. Nah, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian ya, Bu, untuk praktik kucing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman. Sama-sama Ibu Geni, Pak Asep, terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Geni. Bagaimana Pak Asep kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat, Bu. Alhamdulillah. Pak Asep sama Pak Hilman sekarang akan membuat praktek coaching ya. Sudah siap Pak Asep? Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini Bapak bertugas sebagai coach. Persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Pada percakapan ini saya akan menggunakan percakapan dengan alur Tirta, Ya. di mana ada tujuan, ada interpretasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu, Bu.
Apa yang kali ini? Nah, untuk kompetensi coaching kali ini kan ada beberapa di antaranya mendengarkan aktif, terus Ya. melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri, Bu. Kompetensi mana yang ingin Bapak observasi atau yang ingin lebih dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih mengajukan ke pertanyaan berbobot, Bu. Nah, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan dari pernyataan Pak Asep tadi seperti apa? Ya, selalu melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya dari proses mendengarkan yang diutarakan oleh coach. Ya, alhamdulillah berarti sekarang sudah siap ya Pak Asep untuk melakukan praktek coaching dengan Pak Hilman. Silahkan Pak Asep, Ya, semangat ya. terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Hilman. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, kita duduk-duduklah di sini ya, Pak. Iya, Bapak silakan, Pak. Nah, sekarang saya ingin ngobrol dengan Pak Hilman. Kira-kira Pak Hilman tidak berkeberatan? Tidak, Pak. Justru saya perlu teman bicara, Pak, untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi, Pak. Ya, baiklah. Semoga pembicaraan kita ini ada manfaatnya ya, Pak. Betul, itu yang saya harapkan, Pak. Nah, gini Pak Hilman. Kemarin saya memperhatikan Pak Hilman seperti tidak ada semangat bekerja. Mungkin ada sesuatu yang ingin diselesaikan dalam pikiran Pak Hilman. Begitu, Pak? Betul sekali, Pak Asep. Terima kasih sudah memperhatikan saya, Pak. Dan bersedia membantu saya, Pak. Ya, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu, Pak? Ini, Pak, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, lalu apa yang menjadi tujuan ya obrolan kita hari ini? Jadi saya itu masih bingung, Pak. Jadi ini setelah disupervisi oleh kepala sekolah, Pak. Oh iya, coba ceritakan kepada saya, Pak. Apa yang Pak Hilman rasakan saat ini? Jadi saya merasa saat mengajar di kelas, murid-murid itu kurang motivasi belajarnya, Pak. Sehingga saya itu menjadi kurang bersemangat. Nah, jadi kepala sekolah pun menanyakan ke saya hal seperti itu, Pak. Oh iya, apa yang membuat Pak Hilman merasa kurang bersemangat? Nah, jadi yang membuat saya tidak bersemangat itu, Pak, jadi kelihatannya murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak. Oh, maksudnya murid-murid Pak Hilman itu jadi tidak mau belajar atau bagaimana, Pak? Bukan itu, Pak. Padahal rencana pembelajaran itu sudah disesuaikan dengan standar isi, Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Hilman sekarang. Coba Pak Hilman jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran selama Pak Hilman mengajar di kelas. Ya, seperti ini, Pak. Jadi biasanya saya selalu melakukan apersepsi, Pak. Terus menjelaskan tujuan pelajaran. Kemudian saya itu menyampaikan materi dan murid-murid
murid menyimak lalu mengerjakan penugasan, Pak. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah jadi kurang bersemangat, Pak. Jadi walaupun diajak tanya jawab, apalagi jika tiap kerja kelompok untuk presentasi, Pak, jadi hasil kerjaannya itu kurang aktif, Pak. Terkadang ada saja murid yang tidak mengerjakan tugas. Mungkin ada yang kurang menyenangkan dengan gaya pembelajaran saya, Pak. Menurut Pak Hilman, apa sih kelemahan belajarnya? Itu sudah bagus menurut saya. Mungkin, Pak, kelemahan saya jadi pembelajarannya itu tidak menyenangkan. Mungkin itu, Pak. Sehingga murid-murid juga susah menerap materi, Pak, yang dibahas oleh saya. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang Pak Hilman lakukan sehingga membuat murid kurang semangat belajar. Nah, mungkin saya akan berusaha, Pak. Jadi berusaha mengajak murid untuk mengadakan diskusi kelompok bervariasi, Pak. Dengan memberikan kuis atau game belajar, Pak. Saya putarkan video contohnya. Terus mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka terlihat bersemangat, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Oh, ini berlangsung setiap hari atau hanya pada materi tertentu saja, Pak? Tidak sih, Pak. Ketika mereka malah saat materi sejarah saja, Pak. Jika ketemu materi geografi, ekonomi, mereka antusias sekali, Pak. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Pak Hilman merasa kurang semangat hanya saat mengajar kepada pelajaran tertentu, kan? Iya, Pak. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Pak. Baiklah kalau begitu, berarti Pak Hilman sudah tahu yang menyebabkan turunnya semangat Pak Hilman mengajar. Itu apa saja? Coba. Ada lagi yang menurut Pak Hilman ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya tidak ada, Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat, Pak, dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Itu saja, Pak. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan yang Pak Hilman tadi? Ada tidak yang ingin Pak Hilman perbaiki? Nah, mungkin, Pak, saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar, Pak. Mungkin itu yang akan saya perbaiki. Hebat sekali. Kira-kira apa yang diprioritaskan Pak Hilman setelah ini? Mungkin pertama, saya akan memperbaiki perasaan hati saya sendiri, Pak. Yang pertama, dengan begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat saya, Pak. Itu langkah yang tepat sekali, Pak. Ada hal lain yang mungkin ingin Pak Hilman lakukan? Itu, Pak. Saya sempat melihat, Pak, saat mengajar, kemudian murid antusias diajak berhenti sejenak, Pak. Menarik napas. Itu bagaimana ya, Pak? Apa bisa memperbaiki semangat belajar siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, Pak.
Nah, Pak, bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Asep maksud, Pak? Baiklah, nanti saya akan berikan materi PSE. Ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya Pak. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA apa itu PSE, apa itu KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Iya, Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Hilman dalam merencanakan aksinya? Nah, mungkin Pak, saya akan coba mengajak Bu Geni, Pak. Karena dia itu seorang guru penggerak, Pak. Mungkin beliau bisa membantu saya, nantinya bisa belajar bersama, Pak, dengan Bu Geni. Bagus, itu Pak, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Hilman gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk kembali semangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas Bapak. Pertama, Pak, saya akan memperbaiki diri saya terlebih dahulu, Pak. Dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi, saya juga ingin mengajak rekan sejawat, Pak, untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Iya, nah bagus sekali Pak. Semangat ya Pak. Tadi yakin Pak Hilman pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga buat Pak Asep ya. Terima kasih Pak atas diskusinya hari ini. Saya lebih bersemangat karena lebih bersemangat Pak. Nah Pak, jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Semoga bermanfaat ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Ya, itu praktek coaching antara Pak Asep sama Pak Hilman. Untuk Pak Asep sama Pak Hilman sebagai coach dan coaching, sungguh itu sangat luar biasa ya. Jadi sudah mempraktekkan coaching ini dengan sangat bagus. Untuk selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Pak Asep sebagai coachnya yang sudah sangat bagus juga, sangat mengena gitu pada tiap-tiap tahapannya. Nah, dari coaching tadi, apakah adakah indikator yang ingin Bapak kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu dari pertanyaan berbobot Bu. Tadi saya rasa sudah tercapai dan menggali pertanyaan, termasuk mendengarkan coach dengan penuh semangat itu Bu. Ya, secara keseluruhan saya juga sudah melihat bagaimana coach ya Pak Asep sudah mendengarkan sepenuh hati coachingnya Pak Hilman, di mana coach sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Dari coaching ini Pak Asep bisa menggali dan mendorong coaching itu sendiri untuk mencari solusi sendiri yang akan dibuat dalam rencana aksi ke depannya. Jika saya memberikan nilai dari 1 sampai 10, sepertinya Pak Asep sudah berada di nilai 9 ya. Ini sudah luar biasa. Nah, setelah coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Asep lebih kembangkan? Ya kan, dalam praktek coaching ini ada beberapa kompetensi tadi, yaitu pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan memberdayakan coaching. Kompetensi yang dua akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan atau melaksanakan coaching lebih baik lagi sehingga menjadi coach yang semakin lebih baik. Oke, saya sangat salut ya. Untuk kali ini dicukupkan sekian dulu Pak Asep, Pak Hilman. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian untuk praktek coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.